Belum juga reda pembahasan polemik nasab dan memang tidak akan reda selama klan Ba'alwi belum menjawab secara ilmiah tesis Kiai Imaduddin Otsman. Jika klan Ba'alwi mampu menjawab tesis Kiai Imaduddin, setidaknya bisa dengan melakukan permohonan maaf kepada segenap umat Islam di Nusantara dari doktrin-doktrin yang membodohi umat Islam Nusantara secara turun-menurun atas pengakuan mereka sebagai zuriyah Rasulullah tanpa bukti dan data yang kuat baik dari segi kajian sejarah maupun kitab nasab. Dalam menyoal dua permasalahan di atas, yaitu tidak mau menjawab tesis Kiai Imaduddin Utsman yang disampaikan langsung oleh pihak klan Ba'alwi dalam hal ini Maktab Daimi Robithah Alawiyah MDRA, dan sulitnya mereka untuk meminta maaf kepada umat Islam Nusantara atas doktrin-doktrin yang membodohi umat Islam turun-menurun hingga seratusan tahun. Kedua hal di atas adalah bisa menjadi indikator konspirasi doktrin penjajah yang memasang kaum Ba'alwi di garda terdepan, yang diduga untuk menghancurkan bangsa Indonesia dan ingin merusak akidah umat Islam Nusantara sebagaimana yang telah diajarkan oleh para wali songo sebelum kedatangan kaum Ba'alwi. Menurut hemat kami, gerakan misionaris barat bukanlah perkara yang baru. Sejak Christian Snodgrass 8 Februari tahun 1857 26 Juni tahun 1936 berkawan dengan Utsman bin Yahya yang telah memigrasikan klan Ba'alwi dari Yaman ke Indonesia dan diangkat secara terhormat sebagai mufti Batavia. Seakan Habib Utsman bin Yahya adalah ulama besar, tujuannya adalah untuk menghancurkan Indonesia sampai ke akar-akarnya dengan target jangka panjang. Target penjajahan jangka panjang pemerintah Belanda untuk menghancurkan Indonesia bukan dengan target politik dan target militer, akan tetapi dengan merusak budayanya, yaitu bertujuan merubah mindset cara berpikir masyarakat Muslim Indonesia. Melatar belakangi penjajahan di Indonesia dengan cara menjajah budayanya, karena pemerintah Belanda saat itu bukanlah pemerintah yang bodoh. Apalagi banyak tokoh-tokoh misionaris seperti Christian Snodgrass menjadi orang kepercayaan pemerintah Belanda kala itu. Karena mereka membaca masyarakat Indonesia karakteristiknya petarung yang dibentuk oleh banyaknya kerajaan-kerajaan besar berpengaruh sepertiga dunia. Seperti Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Maka jauh-jauh hari para ilmuwan Belanda dengan membaca kondisi sosial, demografis dan geografis Indonesia membuat peta pertarungan medan gerakan, yaitu bukan dengan fisik, tapi dengan cara merusak karakter budayanya. Target penjajah Belanda dengan membaca kebudayaan Indonesia kemungkinan besar telah terpikirkan jauh-jauh hari sejak kegagalan dalam menghadapi perjuangan rakyat Indonesia secara fisik. Strategi target mereka untuk merusak Indonesia bisa tercapai 10, 20, atau 50 tahun itu bukan persoalannya, tapi yang pasti mereka ingin menargetkan negara jajahan mereka akan dirusak karena kepentingannya bukan hanya ideologi keagamaan, tapi target ingin menguasai kekayaan negara Indonesia. Ini bisa tercapai jika bukan target menguasai semuanya, paling tidak negara Indonesia menjadi negara persemakmuran. Dalam pencapaian indikator target menguasai negara Indonesia, Belanda meminta saran untuk mendatangkan penduduk Yaman agar didatangkan sebagai tenaga kerja. Tapi pada akhirnya dijadikan umpan oleh tokoh misionaris mereka dengan memasang Utsman bin Yahya agar menjadi mufti Belanda. Diharapkan dengan fatwa-fatwanya menjadi rujukan untuk menghancurkan ulama-ulama Indonesia yang selalu melakukan perlawanan dengan pemerintah Belanda kala itu. Benarkah gelar Habib adalah gelar ulama yang memiliki darah sebagai zuriyah Rasulullah? Tentu tidak. Sebagaimana gelar-gelar yang diklasifikasikan sebagai strata sosial yang ada di tanah Nusantara ini, maka oleh Belanda kaum imigran Yaman disetarakan level dengan gelar kehormatan yang ada di tanah Nusantara ini, maka oleh Belanda kaum imigran Yaman disetarakan level dengan gelar kehormatan yang ada di tanah Nusantara ini sebagai bentuk strata sosial, seperti ada gelar Raden, Andi, Karang untuk gelar bangsawan, Buya,
Kiai, Gus, Angdeil gelar keulamaan. Maka gelar Habib lah yang cocok untuk mengimbangi gelar keulamaan di tanah Nusantara sebagai bentuk gelar penyeimbang. Dengan adanya gelar Habib yang telah dilegitimasi oleh pemerintah Belanda, bertujuan untuk merusak kepercayaan umat Islam kepada ulamanya. Dalam kondisi ini akan lebih mudah memainkan peran politik adu domba yang menjadi andalan untuk melawan perjuangan masyarakat Muslim Indonesia. Politik adu domba yang sedang dimainkan dari ideologi politik penjajah terhadap keberadaan kaum pribumi akan terus digelorakan oleh para pengkhianat negeri. Inilah jalan mulus untuk menjadikan doktrin-doktrin sesat klan Ba Alwi menguasai negeri ini sebagai ajaran pembodohan terhadap umat Islam. Selanjutnya, setelah umat Islam didoktrin dengan senjata kaum Ba Alwi atas pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah dan sebagai ulama yang harus diikuti, lambat namun pasti pengakuan umat Islam kepada gelar Habib akan menggerus kepercayaan terhadap ulama pribumi yang telah mengajarkan ilmu dan ajaran Rasulullah. Akhirnya umat Islam akan menjauh dengan ulamanya. Dalam kondisi ini akan lebih mudah memainkan peran politik adu domba yang menjadi andalan untuk melawan perjuangan masyarakat Muslim Indonesia. Politik adu domba yang sedang dimainkan dari ideologi politik penjajah terhadap keberadaan kaum pribumi akan terus digelorakan oleh para pengkhianat negeri ini dari dulu hingga sekarang. Tujuannya adalah agar kondisi sosial masyarakat Muslim Indonesia selalu melawan pemimpin bangsanya dan tidak mau untuk berpikir maju dan memajukan negeri ini. Ironis memang, keberhasilan dalam menerapkan politik adu domba sekarang pun klan Ba Alwi sebagai antek Belanda zaman dulu untuk merusak budaya, zaman kini sanggup membenturkan antara ulama Nusantara agar selalu ribut. Artinya mereka tidak perlu lelah dan capek melawan tesis Kiai Imaduddin, tapi cukup dengan menerapkan santri dan ustadz-ustadz yang notabene para muhibbin Habib diakui oleh masyarakat Muslim Indonesia sebagai salah satu bagian ulama pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap tesis Kiai Imaduddin dan kawan-kawan.